Barisan adalah sekelompok bilangan yang disusun menurut aturan atau pola tertentu. Dalam hal ini kita akan membahas tentang barisan aritmetika. Nah, kalau dilihat pada kasus berikut ini, misalnya ada beberapa buah kotak, kemudian kotak ini akan diisi dengan kelereng. Kalau disusun, kotak pertama, kotak kedua, kotak ketiga, kotak keempat, dan seterusnya. Nah, kotak pertama akan diisi dengan 5 buah kelereng, gitu ya, diisi dengan 5 buah kelereng. Kemudian kotak kedua diisi dengan kelereng yang jumlahnya kelereng pertama ditambah dengan 2, berarti 7. Kemudian kotak ketiga diisi dengan kelereng yang jumlahnya ditambah lagi 2, 7 tambah 2, 9. Kemudian kotak keempat akan diisi dengan kelereng yang jumlahnya 9 ditambah 2, berarti 11. Dan seterusnya. Artinya adalah selisih antara kotak kedua dengan kotak pertama ini 2. Selisih antara kotak ketiga dengan kotak kedua ini juga 2. Seterusnya selisih antara kotak keempat dengan kotak ketiga, jumlah kelerengnya juga 2. Banyak kelereng ini disusun menurut barisan aritmetika. Jadi yang barisan aritmetika itu adalah selisih 2 suku yang berdekatannya adalah sama. Nah, kalau seandainya ditanya untuk kotak yang ke-10, gitu ya, berapa jumlah kelerengnya yang ada di dalam? Atau di kotak yang keberapa, ya, yang jumlah kelerengnya misalnya 93. Atau bisa juga berapa jumlah semua kelereng kalau ada 8 kotak. Nah, maka kita akan menentukan, ya, apa aturan yang kita pakai kalau pertanyaannya seperti itu. Maka untuk menentukan itu, nah, pada barisan aritmetika 5 disebut suku pertama atau lambangnya U1. Kemudian 7 disebut suku kedua atau U2. 9 disebut suku ketiga, lambangnya U3. Nah, kalau kita buat secara umum, misalnya suku pertama ini kita misalkan dengan A. Kemudian kita tahu tadi selisih 2 suku yang berurutannya adalah sama, 7 kurang 5 sama dengan 2, 9 kurang 7 sama dengan 2, 11 kurang 9 juga 2. Artinya B itu sama dengan U2 kurang U1, yaitu 2. 9 kurang 7 juga 2. Berarti untuk ini B sama dengan U3 kurang U2. Nah, kita bisa menentukan U2. Nah, U2 sama dengan B ditambah U1, gitu ya. U1 ditambah B. Berarti sama dengan U1-nya adalah A, maka A ditambah B. Selanjutnya U3. Nah, kita tahu bahwa B itu juga sama dengan, ya, U3 dikurang U2, sama 2 tadi jawabnya. Maka B itu U3 kurang U2. Maka U3-nya sama dengan B ditambah U2 atau U2 ditambah B. Sama dengan U2-nya adalah A ditambah B. Nah, A ditambah B ditambah B. Berarti A ditambah 2B. Nah, kita lanjut untuk U4. Gitu ya. Nah, untuk U4, B itu sama dengan U4 dikurang U3. Hasilnya tadi 2. Maka U4 sama dengan B ditambah U3.
Jadi U3 ditambah B. Sama dengan U3-nya adalah A ditambah 2B. A ditambah 2B ditambah B berarti A ditambah 3B. Nah, dari pola ini kita bisa menentukan untuk kotak yang Kn. Gitu ya. Untuk kotak Kn, berapa jumlah kelereng yang ada di dalam? Maka bisa kita tentukan menggunakan aturan UN. Gitu ya. Berarti kalau kita cari B-nya di sini adalah UN. Ya, kalau U4 dikurang U3. Kalau U3 kurang U2. Berarti kalau UN dikurang 1. Nah, sehingga UN adalah, kalau kita lihat pola ini, U1 sama dengan A. U2 sama dengan A tambah B. Jadi U3 A tambah 2B, U4 A tambah 3B. Maka sama dengan A ditambah, atau kalau kita lanjutkan ini, U5 A ditambah 4B. U6 A ditambah 5B. U7 A ditambah 6B. Berarti kalau UN A ditambah N kurang 1 kali B. Nah, ini disebut dengan rumus suku Kn barisan aritmetika. Nah, kalau seandainya kotak yang ke-10 berapa yang ada kelereng di dalamnya, maka inilah yang akan kita pakai. Misalnya ditanya U10, berarti A ditambah 10 kurang 1 kali B. B-nya adalah 2. Maka sama dengan A-nya adalah 5 ditambah 10 dikurang 1, 9 dikali 2. 9 dikali 2, 18 ditambah 5 berarti 23. Jadi jumlah kelereng yang ada pada kotak yang ke-10 adalah 23 buah kelereng. Maka itulah gunanya ditentukan cara menentukan suku Kn dari barisan aritmetika. Jadi kalau kita cek di sini misalnya suku ketiga, berapa jumlah kelereng yang ada pada kotak yang ketiga? Maka A ditambah 3 kurang 1 kali 2. 3 kurang 1 berarti 2. 2 dikali 2 berarti 4. 4 ditambah A-nya 5. 4 tambah 5, 9. Jadi di kotak ketiga berisi 9 kelereng. Nah, untuk soal berikutnya dalam menentukan suku Kn barisan aritmetika. Diketahui barisan bilangannya adalah 2,5,8, titik-titik. Nah, artinya ini kalau kita lihat apakah ini barisan aritmetika, maka kita lihat selisih dua suku yang berurutan. 5 dikurang 2, 3, 8 dikurang 5, juga 3. Karena sama, maka ini adalah barisan aritmetika. Nah, yang ditanyanya adalah berapa suku yang ke-50? Maka jawabnya, nah dari yang diketahui bahwa suku pertamanya, ya, suku pertama lambangnya A, suku pertamanya adalah 2. Kemudian bedanya adalah 5 dikurang 2. Sama juga dengan 8 dikurang 5. Hasilnya adalah 3. Jadi sebaiknya kita menentukan B-nya itu kita uji 2 buah suku, gitu ya, 2 buah suku yang berdekatan. Misalnya 5 kurang 2, satu lagi 8 kurang 5. Kalau sama, berarti dia adalah barisan aritmetika. Nah, A-nya 2, B-nya 3. Nah, kita tahu bahwa UN suku Kn barisan aritmetika. Cara menentukannya adalah menggunakan aturan A ditambah N kurang 1 kali B. Suku Kn. Berarti sekarang suku yang ke-50. Berarti A suku pertama ditambah. Suku pertamanya adalah 2 ditambah N kurang 1. Berarti 50 kurang 1 dikali B. B
B itu adalah bedanya 3. Maka hasilnya adalah 2 ditambah 50 kurang 1, 49 dikali 3. Berarti 2 ditambah 9 kali 3, 27. 3 kali 4, 12. 12 ditambah 2, 14. Sehingga suku yang ke-50 dari barisan aritmetika ini adalah 140. Ya, soal berikutnya yang akan menentukan suku Kn suatu barisan aritmetika. Nah, di sini diketahui barisan aritmetika dengan suku ke-7-nya sama dengan 19 dan suku ke-13-nya sama dengan 37. Tentukan suku yang ke-20. Maka jawabnya adalah UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B. Nah, yang ditanya suku ke-20. Berarti A-nya belum diketahui, B-nya juga belum diketahui. Maka kita harus menentukan berapa suku pertama, kemudian berapa bedanya dari diperoleh dari suku ke-7 dan suku yang ke-13. Nah, suku ke-7 artinya adalah A ditambah 7 kurang 1 kali B. Nah, ini sama dengan 19. Berarti dari sini dapat persamaan pertama bahwa A ditambah 6B sama dengan 19. Kita buat ini jadi persamaan yang pertama. Kemudian suku yang ke-13 sama dengan A ditambah 13 dikurang 1 dikali B sama dengan 37. Berarti A ditambah 12B sama dengan 37. Nah, inilah persamaan yang kedua. Nah, kalau kita lihat persamaan 1 dengan persamaan 2, ini namanya adalah sistem persamaan linear 2 kubah. Maka kita selesaikan menggunakan bisa metode eliminasi, bisa metode substitusi, atau bisa gabungan eliminasi dan substitusi. Nah, kali ini kita akan menggunakan gabungan eliminasi dan substitusi. Nah, kita eliminasi. Kalau kita lihat persamaan pertama, ya, persamaan yang pertamanya adalah A ditambah 6B sama dengan 19. Kemudian persamaan yang kedua, A ditambah 12B sama dengan 37. Kemudian kita kurangi, kita mengurangnya boleh terbalik ya, boleh yang pertama dikurang yang kedua atau yang kedua dikurang yang pertama. Nah, kita akan mengurangi yang kedua dengan yang pertama. 12B dikurang 6B. Berarti 6B sama dengan 37 dikurang 19. Berarti 18. Maka B sama dengan 18 dibagi 6. Sama dengan 3. Jadi beda dari barisan ini adalah 3. Selanjutnya dengan substitusi kita tentukan berapa suku pertamanya. Kita substitusikan boleh ke persamaan pertama, boleh yang kedua. Nah, agar lebih mudah tentu kita ambil persamaan yang pertama. A ditambah 6B sama dengan 19. Kita ganti B-nya, A ditambah 6 kali 3 sama dengan 19. Maka A sama dengan 6 kali 3, 18. 9 kurang 18, 19 dikurang 18, 1. Jadi suku pertama dari barisan aritmetika ini adalah 1. Nah, karena sudah kita dapatkan suku pertama dan beda dari barisan ini, maka kita bisa tentukan suku ke-20. Bahwa suku ke-20 itu A ditambah N kurang 1. 20 kurang 1 dikali B. Berarti A-nya adalah 1 ditambah 20 kurang 1, 19. Kemudian dikali
B-nya 3. Berarti 1 ditambah 57. Maka diperoleh 58. Jadi suku yang ke-20 dari barisan ini adalah 58.